Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Surat Nuh, surat yang ke-71 ayat 10 sampai ayat 12. Terjemah bebasnya seperti ini. Maka aku katakan, kata Nabi Nuh kepada kaumku, istaghfiru rabbakum. Mohonlah ampunan olehmu kepada Rabb atau Tuhanmu. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya dia, Tuhanmu itu, Ghaffara, Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Dia akan mengirim hujan kepadamu dengan lebat. Wa yumditkum bi amwalin. Dan akan membanyakkan harta, wanin, anak-anak, wa yaj'al lakum jannat, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, wa yaj'al lakum anhara, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai yang mengalir. Baiklah, semalam kajian kita adalah antara lain bunyinya, jika kita mendoakan orang lain, maka dahuluilah doa untuk orang lain itu dengan doa kepada diri. Lebih-lebih kalau memohon ampun. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ingat dengan seseorang, orang itu beliau doakan kepada Allah dan beliau mulai doa itu untuk diri beliau. Lebih-lebih kalau memohon ampun. Jika kita memohonkan ampun kepada Allah untuk orang lain, siapapun orang lain itu, meskipun orang tua, maka dahulukanlah memohon ampun kepada Allah untuk diri, baru orang tua, baru kaum muslimin pada umumnya. Nah, sekarang kajian kita bahwa istighfar atau memohon ampun kepada Allah itu bila dilakukan dengan sungguh-sungguh, penuh harap, merendah diri, diiringi dengan penyesalan, akan mengundang turunnya rahmat, datangnya keberkahan, dan diberikannya rezeki, serta dikaruniainya anak-anak. Sebaliknya, dosa-dosa yang tidak dimohonkan ampunan kepada Allah,
malahan makin bertambah dosa itu, baik dosa pribadi, dosa masyarakat, dosa negara. Itu penyebab tertahannya berkah, rahmat, karunia, nikmat dari langit. Tertahannya hujan. Diriwayatkan begini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau keluar di hari saat di mana kemarau sangat panjang. Beliau keluar bersama orang banyak untuk salat istisqa, minta hujan. Saat itu beliau senantiasa beristighfar kepada Allah. Mengucapkan istighfar banyak-banyak kepada Allah. Kemudian ada yang menyapa beliau. Apa kata orang? Ya Umar, kami tidak melihatmu meminta hujan. Sementara kami semua meminta hujan, engkau kami lihat tidak ada minta hujan. Kenapa? Padahal maksud kita ke lapangan ini bersama-sama untuk memohon turunnya hujan. Sementara engkau kami lihat tidak ada meminta hujan. Jawaban Umar, laqad talabtul ghaith. Laqad talabtul ghaith. Sungguh saya telah memohon hujan itu untuk diturunkan bimafatihis sama, melalui pintu-pintu langit, allati biha yustanzalul matar, yang dengannya akan turun hujan. Kita ulang. Sungguh laqad talabtul ghaith, sungguh benar-benar aku telah memohon turunnya hujan itu bimafatihis sama, melalui pintu-pintu langit, allati biha yustanzalul matar, yang dengannya akan turun hujan. Lalu beliau membaca surat ini. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara. Ayat yang kita baca ini adalah surat Nuh, di mana Nabi Nuh menyeru kepada kaumnya agar kaumnya itu bertobat, beristighfar, meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Karena di zaman Nabi Nuh pernah terjadi musim kemarau panjang, sehingga air kering, sungai-sungai mengering, kebun-kebun, tanam-tanaman tidak menjadi. Terjadi berbagai macam musibah dan penyakit-penyakit. Lalu seruan Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum. Wahai kaumku, meminta ampunlah kalian kepada Tuhan kamu atas segala dosa-dosa, kebangkangan, kedurhakaan, keingkaran, kekufuran, bahkan kesyirikan. Karena kaum Nabi Nuh syirik. Bayangkan 950 tahun beliau berdakwah. Yang selamat cuma di atas kapal beliau 70-an orang. Termasuk itu menantu beliau dan anak beliau 3 orang. Ada yang mengatakan 80, jadi berkisar 70-80. Selama 950 tahun. Alfa sanatin illa khamsina amah. Apa kata beliau? Kenapa negeri kita kekeringan, kemarau panjang,
tanaman tidak menjadi, dan seterusnya. Karena kalian telah melakukan berbagai macam dosa-dosa. Induknya syirik. Nah, sekarang minta ampunlah. Istaghfiru rabbakum. Meminta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Tuhan kamu itu Ghaffar, betul-betul maha menutupi segala macam salah dan dosa, maha mengampuni segala macam kemaksiatan, kedurhakaan yang kalian lakukan. Kalau itu telah kalian lakukan, yursil. Ini namanya jawab talab nih. Ya, setiap apa yang dituntut, jika kita telah mengerjakan tuntutan itu, ini jawabannya. Ya. Dalam kaedahnya begitu. Setiap apa yang dituntut kepada kita untuk melaksanakannya, apabila telah dilaksanakannya, ini jawabannya. Di sini apa jawabannya? Dituntut untuk meminta ampun kepada Allah. Kalau itu telah dilakukan, yursil. Dikirimkan hujan. Hujan lebat dari langit. Yursilis sama alaikum midrara. Yumdid, yang kedua yumdid. Dan akan membanyakkan harta anak-anak. Yaj'al. Akan Allah jadikan, akan dia jadikan untuk kalian kebun-kebun yang subur dan sungai-sungai yang mengalir. Itu namanya jawab talab. Hanya dengan satu saja dapat 4. Turun hujan, harta, anak, kebun-kebun dan sungai-sungai. Ini yang diucapkan oleh Muhammad bin Khattab. Saya tidak minta hujan, tetapi cara saya minta hujan itu adalah dengan cara mengetuk pintu-pintu langit. Bagaimana cara mengetuk pintu-pintu langit supaya pintu langit terbuka? Dengan istighfar. Nah, itu salah satu keistimewaan istighfar. Dalam surat Hud, surat ke-11 ayat 52 berbunyi begini. Ya qaum istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Yursilis sama alaikum midrara. Hampir sama. Wahai kaumku, kata Nabi Hud, istaghfiru rabbakum. Meminta ampunlah, beristighfarlah kamu kepada Tuhan kamu, kemudian tobatlah kamu kepadanya. Kalau itu telah kalian lakukan, Tuhanmu itu akan mengirimkan hujan yang sangat lebat kepadamu. Ini nampak di kita di sini, salah satu fadilah, keistimewaan atau keutamaan istighfar adalah di samping dosa-dosa diampuni, ditutupi, dipelihara, dijaga dan lindungi kita daripada akibat dosa, akan diturunkan keberkahan, rahmat, karunia dari langit. Keberkahan. Kalau hujannya, hujan membawa keberkahan. Gitu. Kalau hartanya, harta membawa keberkahan. Anak-anak membawa keberkahan. Kebun-kebun membawa keberkahan. Sungai-sungai membawa keberkahan. Ini datang keberkahan dari langit. Itu fadilah beristighfar. Satu kita ingatkan dalam sejarah. Disebutkan oleh Ibnu Sabih. Anna rajulan syaka ilal Hasan al-Basri al-Jadbah. Ada seseorang mengadu kepada Al-Hasan al-Basri, salah seorang ulama tabi'in, yang terkadang ucapan beliau sering orang menyangka hadis Nabi. Karena begitu tinggi hikmah kata-kata beliau. Jadi ada orang mengadu, anna rajulan syaka ilal Hasan al-Basri
al-jadbah. Mengadu kepada Hasan al-Basri setentangan al-jadab. Itu tentang musim paceklik. Kata beliau, faqal istaghfirillah. Meminta ampunlah engkau kepada Allah. Thumma tala alaihim. Kemudian wasyaka ilaih. Kemudian ada pula yang mengadu kepada beliau orang lain al-faqra, tentang kemiskinan yang dialaminya. Jawabannya adalah istaghfirillah. Beristighfar, minta ampunlah engkau kepada Allah. Di kali yang lain datang pula syaka ilaihi akhar jafafa bustani. Di kali lain ada pula yang datang mengadu kepada beliau setentangan kekeringan yang melanda kebunnya. Katanya menjawab istaghfirillah, minta ampunlah kepada Allah. Wa syaka ilaihi akhar, ada pula yang mengadu kepada beliau, ada mal walad, sudah lama kawin tapi anak tidak ada, tidak dapat keturunan. Faqal istaghfirillah, kata beliau, minta ampunlah kepada Allah. Lalu orang-orang bertanya kepada beliau, tentang jawaban beliau sama semuanya. Yang bertanya tentang musim kemarau panjang, jawaban beliau minta ampun. Yang mengadu kepada beliau setentangan kemiskinan, ya minta ampun. Mengadu pula tentang beliau tentang kekeringan kebun-kebun, ya minta ampun. Ada juga yang mengadu anak tidak dapat, ya minta ampun. Kenapa itu? Jawaban Hasan al-Basri adalah, aku mengatakan demikian, itu bukan semata-mata kataku saja. Tetapi Allah yang memfirmankan hal itu. Beliau bacalah surat ini. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Itu dia. Jadi intinya saja kita ambil sekarang. Intinya saja adalah kita memang disuruh memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah, karena kita memang tidak pernah lepas daripada salah dan dosa. Secara pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, kita harus minta ampun kepada Allah. Karena sudah banyak kita melakukan berbagai pelanggaran-pelanggaran, kedurhakaan, kesombongan, keangkuhan. Sehingga wajar saja datang dan turun berbagai macam musibah, petaka, bencana. Maka obatnya itu. Namanya taubat nasional, istighfar nasional. Tapi bukan pencitraan. Kan Allah paling tahu pula niat orang. Bukan pencitraan, bukan sifatnya membujuk-bujuk, memamer-mamer, enggak. Tapi betul-betul masing-masing individu masyarakat itu minta ampun kepada Allah. Bahkan ulama-ulama dalam kitab fikih menyatakan kalau istisqa, jika ingin melakukan istisqa, 3 hari sebelumnya orang suruh tobat semua. Puasa dan tobat. Kenapa? Tertundanya hujan turun, ya dosa-dosa merajalela. Musim kering, padi tidak menjadi, ya dosa. Air tidak mengalir, ya dosa. Maka caranya minta ampun. Ini Allah yang bilang. Minta ampun kepada Allah, tobat. Dengan katakan minta ampun, sebenar-benar meminta ampun. Menyesali atas salah dan dosa. Kebangkangan, kedurhakaan, yang paling hebat betul kesyirikan dan kesombongan. Ini salah satu fadilah keutamaan istighfar. Mari kita memperbanyak istighfar. Nabi SAW di masa tua beliau, sebelum beliau meninggal dunia, salah satu yang beliau perbanyak mengucapkannya istighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.
menjelang belum mati, yang belum perbanyak baca itu. Tasbih, tahmid, istighfar, dan taubat. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita perbanyak ucapan ini dengan catatan ya kita membacanya dengan sadar, penuh harap, menyesal, dan terbayang bagi kita dosa-dosa kita. Semoga ada faedahnya untuk kita semua. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.